Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita mengkonfigurasi kelas serta menambah activity dalam kelas yang ada di LMS Dikta Malatia Makassar. Pertama kita login dulu, masukkan user ID dan password. Nah, setelah login akan tampil halaman dashboard seperti ini. Di sini ada setting, ada profil, kemudian ada course, mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan yang akan muncul di sini. Nah, ini misalnya defaultnya ini kan bahasa Inggris. Misalnya kita pengen merubah menjadi bahasa Indonesia. Caranya kita masuk ke menu setting. Kemudian di sini ada banyak pilihan. Ada edit profil, change password. Ini edit profil, misalnya kita ingin menambah foto profil. Kemudian change password, misalnya kita ingin mengganti password. Serta yang ketiga ini preference language untuk merubah default bahasanya. Kita ingin merubah menjadi bahasa Indonesia, kita klik ini. Kemudian kita ganti menjadi Indonesia, kemudian simpan. Maka halaman dashboard kita akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, kembali ke dashboard. Nah, sekarang selanjutnya kita pengen mengkonfigurasi kelas ya, mata kuliah yang ada di sini. Saya coba ini mendelay. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja dengan mata kuliahnya. Oke, di sini kita bisa lihat ada umum, ada topik 1, topik 2. Ini kalau misalnya kita pengen merubah ini, yang perlu kita lakukan adalah kita hidupkan mode ubah dulu agar ini bisa kita konfigurasi. Kita klik hidupkan mode ubah, kemudian di sini ini sudah kita bisa tambahkan atau hapus file. Nah, sekarang kita pengen merubah course kontennya ini menjadi misalnya mingguan per pertemuan ya. Ini kan per topik course kontennya. Caranya di administrasi ini kita pilih ubah pengaturan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, format kursus di sini kita rubah menjadi format mingguan. Kemudian kita pilih simpan dan kembali. Maka course kontennya kita ini akan berubah menjadi per minggu. Ini jadi ada tanggal. Ini nanti disesuaikan ya, karena berdasarkan jadwal dari kelas tersebut. Jadi dari BAK ini sudah membuat penjadwalan dalam kelas ini mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli untuk semester genap. Nah, di sini kita bisa merubah atau bisa menambahkan, misalnya di sini kita pengen menambahkan deskripsi mata kuliahnya. Caranya ini kita masuk di ubah, terus kita pilih edit bagian. Nah, kata umum ini kita akan berubah menjadi deskripsi mata kuliah. Ini kalau defaultnya ini kita tidak bisa rubah kecuali kita centang dulu ini modifikasi. Ini kita deskripsi mata kuliah. Oke, terus di sini penjelasan. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan penjelasan terkait dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan. Apakah itu terkait dengan materi, apakah terkait dengan
model penilaian dan sebagainya. Jadi silakan saja ini masalahnya. Saya contohkan ini, misalnya saya tambahkan terkait dengan sistem penilaian. Oke. Kemudian saya simpan. Di deskripsi ini sudah muncul ini. Nah, sekarang misalnya kita pengen lihat kalau dari sisi mahasiswanya itu tampilannya seperti apa. Ini kan dari tampilan dari sisi dosennya ya. Nah, kalau dari mahasiswa tampilannya seperti apa? Kalau kita pengen lihat caranya di profil, kita klik ini profil. Kemudian di bagian bawah ini kita ganti peran menjadi, kita klik ganti peran menjadi, kemudian di sini kita pilih siswa. Nah, maka tampilan yang ada di siswa ini seperti ini. Oke, ini halaman administrasi ini muncul karena status saya ini sebagai admin ya, makanya dia muncul. Oke, seperti ini. Jadi di mahasiswa akan tampil seperti ini. Sekarang kita kembali lagi ke tampilan kita sebagai dosen. Ini kembali ke peran saya. Oke, jadi caranya yang pertama tadi, misalnya kita pengen merubah dari model topik ke mingguan. Nah, caranya di menu administrasi kita pilih ubah pengaturan, kemudian di sini di format kursusnya kita rubah di sini. Tinggal kita pilih format ini, apakah topik ataukah mingguan. Kalau mau dicoba-coba yang lain silahkan diklik saja. Ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menambahkan activity di dalam kelas ini. Taruhlah misalnya saya pengen menambahkan RPS ya. Nah, tergantung Bapak Ibu apakah RPS-nya kita mau masukkan dalam sini, dalam deskripsi, ataukah nanti di pertemuan. Kalau saya biasanya di deskripsi ya. Kita ini hidupkan mode ubah kembali. Kemudian di sini sudah muncul ini tambahkan sebuah aktivitas. Jadi kita pengen tadi menambah RPS ya. Jadi saya pilih sini tambahkan aktivitas. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada aktivitas, ada sumber ya. Jadi kalau kita pengen menambah file, maka yang kita pilih adalah ini file. Tapi kalau misalnya yang kita tambahkan itu berupa link video atau apa, maka yang kita pilih ini adalah URL link video atau website ya, yang kita tinggal pilih saja. Ada banyak pilihan di sini. Kemudian ini misalnya saya nambah RPS ya, saya klikin file, kemudian ini RPS. Nah, di sini deskripsi bisa kita isi juga. Nah, tergantung Bapak Ibu mau tampilkan deskripsinya atau tidak. Nanti kalau ada ini jangan lupa dicentang ini tampilan deskripsi untuk kursus. Kemudian ini filenya. Jadi file RPS-nya ini tinggal Bapak Ibu tambahkan di sini. Ya, tinggal diklik ini add file, tambah. Terus di sini kita tinggal memilih dari
laptop atau komputernya Bapak Ibu. Misalnya simpannya di drive mana, tinggal dicari saja. Saya contoh saja ini ya, taruhlah ini RPS ya, kita contoh saja, kemudian kita unggah. Oke. Nah, terus di sini tampilannya ya, kalau misalnya kita pilihannya otomatis, maka pada saat diklik oleh mahasiswa dia akan mendownload ya. Tapi kalau kita pilih ditanamkan, pada saat diklik oleh mahasiswa itu akan langsung muncul viewer dari file tersebut, viewnya ya. Ini ada banyak pilihannya, displaynya ada misalnya pop up, dalam format pop up tampilannya, ini paksa unduh atau ini tergantung Bapak Ibu pilih mana. Simpan. Jika diklik maka tampil seperti ini, nanti file RPS nya langsung tampil. Nah, ini contoh aja karena tadi contoh, jadi bukan file asli RPS nya siapa. Oke, kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sekarang misalnya saya pengen menambahkan bahan ajar. Oke, nah, caranya saya tambahkan ini, saya klik ini, tambahkan sebuah aktivitas. Terus di sumber tetap ini apakah buku atau file. Misalnya file lagi ya, dalam bentuk PDF atau PPT, docx, ini tinggal kita pilih. Dan di sini kita beri nama misalnya bahan ajar. Kemudian sini tambahkan sama, tinggal kita cari filenya. Ini contoh aja ya, seperti ini. Misalnya ini bahan ajar. Terus kita unggah. Oke, kemudian sini tampilannya, nah, silakan dipilih apakah ditanamkan, dipaksa untuk mendownload ataukah ini dalam bentuk pop up. Kemudian kita pilih simpan. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Di pertemuan-pertemuan berikutnya ini ada ini 26 sampai 1 April. Misalnya kita pengen merubah ini menjadi pertemuan pertama misalnya. Kita masuk di sini ubah, terus ubah pekan. Nah, di sini sama, kita harus centang ini modifikasi. Kemudian kita klik ini misalnya pertemuan pertama. Penjelasannya bisa diisi. Misalnya pertemuan ini kita akan mempelajari misalnya satu cara membuat akun di Mandiri, kedua cara menginstal Mandiri desktop. Nah, kemudian simpan. Maka yang tadi ini dalam bentuk tanggal sudah berubah menjadi pertemuan pertama.
Nah, kalau di minggu yang berikutnya kita pengen rubah juga sama kayak ini, kita tinggal ubah pekan, kemudian ini kita ganti menjadi pertemuan kedua. Sana simpan. Nah, begitupun selanjutnya ini. Lalu kita rubah lagi pertemuan ketiga. Ini pertemuan keempat. Oke, nah sekarang ini kan hanya sampai pertemuan keempat. Jika kita pengen menambah lagi pekannya, caranya kita ini tambahkan pekan. Ini terus di sini ada berapa pekan yang kita ingin tambahkan. Tadi kan ini hanya 4 ya. Jadi kalau setiap kan ada sekitar 16 kali pertemuan. Jadi masih kurang 12. Nah, kita tambahkan ini 12 pekan. Tambahkan pekan. Maka akan muncul pekan sebanyak 16 kali ya. Tinggal kita rubah aja nih. Ini jadi pertemuan kelima. Dan seterusnya. Tinggal Bapak Ibu modifikasi. Nah, sekarang misalnya saya pengen menambah activity di pertemuan pertama. Caranya sama dengan yang di atas, kita menambah di deskripsi ya. Misalnya kita menambah file ppt-nya kita di pertemuan pertama. Caranya kita pilih ini, tambahkan sumber. Kemudian di sini kita pilih sumbernya adalah file. Kemudian kita klik ini. Di sini misalnya ini cara install. Jadi nanti sesuaikan saja dengan mata kuliahnya Bapak Ibu. Ini kan saya di Mendeley, makanya saya buatnya seperti ini. Just file, misalnya ini. Ini kita pilih ini. Oke, ini tampilannya dirubah. Misalnya ini ditanamkan. Kemudian saya simpan. Nah, maka ini file ppt-nya sudah muncul di pertemuan pertama. Kalau diklik ini akan di otomatis ya. Oke, terus misalnya selain file ppt, saya juga ingin menambahkan link untuk mendownload aplikasi Mendeley-nya. Nah, caranya saya cari dulu linknya. Mendeley.com. Kemudian ini saya copy linknya. Jadi nanti kalau di mata kuliahnya Bapak Ibu misalnya ada materi di website, dibuka websitenya, kemudian di copy linknya. Nah, di sini tinggal ditambahkan. Ini tambahkan sebuah aktivitas atas sumber. Ini saya pilih sumber, kemudian kalau dia dalam bentuk link, maka yang perlu kita pilih di sini adalah URL. Sini misalnya download aplikasi Mendeley. Nah, di sini URL-nya kita masukkan URL dari website tersebut.
kan. Kemudian saya pilih simpan, maka tampilannya seperti ini. Nah, nanti di pertemuan kedua sama aja dengan ini, tinggal kita tambahkan aktivitas. Oke, terus saya pengen menambah link untuk pertemuan online-nya. Nah, saya pengen simpannya di sini ya, di deskripsi mata kuliah. Nah, saya tambahkan di sini aktivitas, kemudian sumber. Nah, di sini saya pilih Google Meet for Moodle. Kalau misalnya saya pengen menggunakan Google Meet ya. Nah, di sini pertemuan online. Nah, event date di sini tanggal jadwal dari mata kuliahnya. Nanti tinggal disetting, misalnya ini tanggal 26 Maret jam berapa misalnya. Jam 10 sampai jam 11. Terus di sini kita setting agar dia berulang ya. Jadi nanti di minggu berikut link ini masih gunakan link yang sama dengan link yang hari ini kita gunakan di minggu berikutnya. Caranya kita centang, repeat, kemudian ya, di hari Jumat. Nah, sampai kapan ini kita buat link ini? Ya, kita pilih sampai misalnya bulan Juli ya, karena akhir dari semester genap itu di bulan Juli. Kemudian di sini tinggal kita generate room URL-nya. Nah, di sini akan diminta untuk login dulu ke akun Gmail-nya Bapak Ibu. Ini saya contohkan, saya login ke email, lanjutkan, izinkan, kemudian ini izinkan. Nah, nanti link pertemuan lewat meeting ini linknya sudah otomatis dibuat, tinggal kita simpan. Ini akan sinkron dengan kalender yang ada di smartphone-nya Bapak Ibu. Kita simpan. Maka di sini sudah ada pertemuan online. Klik. Kami yang sudah lewat ya. Nanti di 2 April lagi baru bisa kita. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita pelajari lagi bagaimana caranya membuat absen, bagaimana membuat kategori nilai, tapi di video yang berbeda. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.